Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto dari kelas 1F akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah terkait dengan ilmu hukum. Saya saat ini akan mewawancarai salah satu warga terkaitannya dengan hukum. Saat ini saya bersama Ibu Dewi. Selamat ketemu Ibu Dewi. Baik, langsung saja. Mungkin yang akan saya tanyakan beberapa kaitannya dengan hukum. Yang pertama sih, apa sih hukum menurut Ibu Dewi ini? Ya, baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab apa yang saya tahu, apa yang saya pahami tentang hukum. Sepengetahuan saya, hukum adalah salah satu aturan atau salah banyak aturan ya, karena banyak sekali aturan-aturan yang dibuat di Indonesia ini untuk menertibkan suatu keadaan supaya terjadi keseimbangan keadilan, seperti itu yang saya tahu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia saat ini menurut Ibu Dewi? Menurut saya sih payung hukum Indonesia itu sudah cukup banyak ya, banyak bidang-bidangnya, banyak turunan-turunannya. Namun yang saya lihat sejauh ini memang untuk penegakan hukum itu sendiri belum begitu maksimal. Ya mungkin juga karena terkait oknumnya, atau juga mungkin karena memang produk hukumnya yang tidak secara tegas langsung menyebutkan, jadi tidak yang membuat kabur salah satu pasal ataupun beberapa pasal gitu. Jadi akhirnya ada oknum yang kadang menyalahartikan, kadang disalahgunakan. Jadi keadilan itu belum bisa terpenuhi, belum bisa seimbang untuk masyarakat pada umumnya sih. Terus kemudian apa sih harapannya ke depannya untuk hukum di Indonesia? Harapannya sih yang pasti supaya hukum di Indonesia ini bisa tegak lurus dan bisa menciptakan keadilan untuk di Indonesia khususnya ya. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Dewi sudah meluangkan waktunya. Demikian wawancara saya untuk penyelesaian tugas dari mata kuliah ilmu hukum dari saya, Suyanto. Saya Adi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Bang. Ya, Selamat sore. sore Bang. Ini saya mau ada sedikit pertanyaan terkait hukum yang saat ini ada di Indonesia, Bang. Tapi gue bukan orang hukum loh. Iya nggak apa-apa. Jadi ini tugas dari kampus gitu, Bang. Oh iya. Nih, menurut Abang hukum itu apa sih? Kalau menurut saya sih hukum itu peraturan yang di dalamnya terdapat sanksi-sanksi untuk mengendalikan manusia, mencegah kekacauan dan menjaga ketertiban. Kalau menurut gua ya. Boleh, masuk Bang. Dan kedua nih ya, bagaimana menurut Abang nih penegakan hukum di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sih oke-oke aja. Cuman terkadang di dalam pelaksanaannya, kalau menurut saya kurang efisien. Kenapa itu, Bang? Karena terkadang suka tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain. Itu maksudnya tumpul ke atas tajam bawah itu apa sih, Bang? Gimana maksudnya? Ya tidak adil gitu, kurang merata. Kurang Jadi merata. kadang kalau orang yang banyak ininya mah jadi hukumnya itu kayak bisa dibeli gitu. Oh gitu ya, banyak iya. ya. Jadi bisa diringankan kalau yang orang ada mah gitu kan. Apa harapan Abang nih terhadap hukum di masa depan nanti? Harapan saya sih pengennya tuh hukum tuh ya ditegakkan itu seadil-adilnya. Kembali kepada tadi tuh yang poin kedua tadi. Jadi jangan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Oke, mantap Bang.
Makasih banyak Bang ya. Oh, iya. Maaf ini udah nggak waktunya Bang. Oh iya iya iya. Ya pamit Bang ya. Nama saya Buana Pramudita dari Fakultas Hukum Unimba. Di sini saya akan mewawancarai mengenai hukum di Indonesia kepada Mas Nurdin. Langsung saja kita tanya-tanya. Pertanyaannya Kang ya, menurut Akang apa hukum itu? Hukum itu intinya keadilan ya. Jadi ada dua kategori hukum, antara hukum dunia dan hukum akhirat. Mungkin kalau bisa dibilang simpelnya hukum keadilan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Penegakan hukum di Indonesia, kalau saya bilang, menurut saya pribadi ya, itu sudah bagus lah. Jadi setara dengan kehidupan saya pribadi yang istilahnya dibilang nggak neko-neko gitu ya. Untuk saya pribadi mah nggak ada masalah, tetap istilahnya seimbang. Itu buat saya pribadi. Kurang tahu kalau untuk buat masyarakat umum, ada yang bilang seperti pisau, jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kalau menurut dari sumber. Kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah sih, emang saya orang yang gak neko-neko, jadi terus terang alhamdulillah belum pernah berurusan dengan hukum. Tapi kalau saya dengar dari masyarakat sih mungkin seperti itu, seperti pisau. Jadi ya mungkin bisa dibilang seperti pisau, yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi di mana masyarakat rendah selalu diinjak, sedangkan untuk ke atas selalu dibutakan. Nah itu mungkin menurut masyarakat umumnya. Kalau buat saya pribadi nggak ada masalah, dan itu selayaknya hukum yang ada Saat ini untuk hukum di Indonesia untuk masa depan. Kalau untuk di masa depan, untuk kedepannya mungkin ya. Kalau untuk saya pribadi sih, untuk kedepannya berharap ya perbaikan perlu. Ya saat ini juga sudah baik, sudah bagus. Tapi menuju yang lebih baik itu kan nggak ada salahnya. Jadi masih banyak yang perlu istilahnya perbaiki. Jadi harapan saya ya kedepannya hukum di Indonesia itu semakin adil. Istilahnya yang salah ya memang benar salah, dan yang benar ya harus tetapkan benar. Jadi kalau untuk masalah kedepannya harapan saya lebih diperbaiki lagi, meskipun sekarang sudah baik, untuk menuju Indonesia yang lebih baik, untuk menuju Indonesia yang lebih sukses. Begitu. Dengan Akang siapa Kang? Dengan Nurdianto. Terima kasih banyak ya Kang. Sama-sama. Segitu saja untuk wawancaranya. Terima kasih. Hukum itu peraturan yang harus ditaati lah sebagai kita masyarakat biasa ya kan. Undang-undang. Aturan di mana orang-orang harus taat gitu. Gua lihatnya ya jalan dengan baik sih. Kurang undang. Kalau menurut gue sih hukum di Indonesia secara aturan sudah baik ya. Maksudnya mereka anggota DPR atau siapalah mereka yang buat itu bagus gitu tuh. Cuman mungkin kurang penerapan dan penegakan doang. Makanya ya apa yang kita lihat sekarang kan lebih ke arah ke kurang baik gitu.
harus butuh keadilan lah gitu maksudnya ya, untuk hukum di Indonesia sih juga ke depannya. Ya, yang penting mah koruptor dihukum mati aja lah di masa depan. Jangan sampai hukumnya terus di-upgrade, orang-orangnya tidak menunjukkan etika yang baik, tidak bijaksana. Lebih ke Prabowo sih, karena Prabowo kan mantan angkatan darat Purnawirawa ya. Kalau menurut gue mah gak ada kayaknya, semuanya sama aja. Ya tiga-tiganya juga orang baik sih, cuman kalau udah ada di ranah politik ya mereka punya deal tersendiri gitu tuh. Jadi kalau ditanya siapa yang paling baik, gue sebenarnya nggak mau milih aja gitu tuh. Terserahlah siapa kayak jadi pemimpin gitu tuh, yang penting arah Indonesia lebih baik aja gitu.